Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Aldi dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, mengambil jurusan Teknik Informatika. Saya akan membawakan materi tentang konsep dasar sistem operasi komputer. Ya, mari kita lanjut tentang konsep dasar sistem operasi komputer. Definisi sistem operasi. Sistem operasi atau operating system atau OS adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras, komputer atau hardware, dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak atau software. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem dari sistem komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program aplikasi booting. Contohnya, sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Jenis sistem operasi. Sistem operasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem operasi open source dan juga sistem operasi closed source. Sistem operasi open source. Open source adalah perangkat lunak di mana kode perangkat program terbuka dan disediakan oleh pengembangan secara umum agar dapat dipelajari, diubah atau dikembangkan lebih lanjut dan disebarluaskan. Jika ada pembuat program lunak yang tidak mengizinkan kode programnya diubah atau dimodifikasi, maka bukanlah disebut sebagai open source, walaupun kode program dari perangkat lunak tersebut tersedia. Open source atau kode program terbuka dipopulerkan tahun 1998. Sejarah perangkat lunak open source lahir sejak Gordon Haskell berkembang di laboratorium komputer di universitas Amerika seperti Stanford, Berkeley, Carnegie Mellon, dan MIT pada tahun 1960-an dan 1970-an. Sistem operasi open source dianggap menguntungkan, khususnya oleh para pengguna open source. Beberapa keuntungan dan kerugian dari open source. Kerugian. Keuntungannya: 1. Banyak tenaga atau SMD yang berperan mengerjakan proyek. 2. Kesalahan atau bug atau error lebih cepat ditemukan dan diperbaiki. 3. Kualitas hasil lebih terjamin karena komunitas melakukan evaluasi. 4. Lebih aman. 5. Hemat biaya. 6. Tidak mengulangi development. Kekurangannya: 1. Kurangnya SDM yang dapat memanfaatkan open source. Tidak adanya proteksi terhadap hak atas kekayaan intelektual atau hak.
Sistem operasi closed source. Closed source adalah sistem operasi yang kodenya tidak dibuka untuk umum. Pemilik kode yang closed source bisa membagi source kodenya melalui lisensi dengan gratis maupun membayar. Meskipun gratis, lisensi tertentu bisa membuat sebuah sistem operasi tidak sepenuhnya open source. Misalnya, jika lisensi tersebut ada larangan untuk memodifikasi kode, maka sistem operasi ini tidak open source. Keuntungan closed source. 1. Kestabilan sistem terjamin karena ada penanggung jawab resmi. 2. Support langsung dari pemilik aplikasi atau program. 3. Mudah mendapatkan sertifikasi. 4. Lebih mudah digunakan atau dipelajari, dipahami karena mayoritas pengguna menggunakannya pada daerah tertentu. Kekurangan closed source. Tidak ada support khusus langsung dari pembuat developer. 2. Celah yang terbuka bisa dimanfaatkan untuk mengambil informasi. 3. Sosialisasi pemakaian agak sulit karena umumnya pengguna menggunakan closed source atau Windows hanya pada daerah tertentu. 4. Sulit untuk mendapatkan sertifikasi. 5. Adanya lisensi yang mengharuskan pengguna untuk menyediakan dana atau finansial. 6. Pengembangan terbatas. 7. Diperlukan antivirus. 8. Aplikasi umumnya tersedia berbayar. 9. Deteksi kelemahan aplikasi menggunakan feedback dari pengguna. Tujuan dan fungsi dasar sistem operasi. Sistem operasi diharapkan mempunyai dua tujuan, yaitu kenyamanan. Suatu sistem operasi membuat komputer lebih mudah untuk digunakan. Efisien. Suatu sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan dengan efisien. Sistem operasi memiliki 4 fungsi dasar, yaitu menjembatani hubungan antara hardware dan program aplikasi yang dijalankan user, mengatur dan mengawasi pengguna perangkat keras oleh user, dan berbagai program aplikasi resources allocator sebagai program pengendalian yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu, sebagai guardian yang menjaga komputer dari berbagai kemungkinan kerusakan. Manajemen sumber daya hardware, seperti mengatur memori, printer, CD-ROM, dan lain-lain. Komponen utama sistem operasi. Sistem operasi modern mempunyai komponen utama, yaitu kernel, file, user interface. Kernel merupakan program komputer yang menjadi inti dari sebuah sistem operasi komputer dengan kontrol terhadap segala hal atas sistem tersebut. Pada kebanyakan sistem kernel merupakan salah satu dari program yang dijalankan dalam urutan pertama saat komputer dinyalakan. Kernel menangani fungsi-fungsi selanjutnya atas program penyiapan komputer dari sejak komputer
dinyalakan seperti menangani layanan input atau output dari program lain, menerjemahkannya ke dalam instruksi-instruksi untuk dieksekusi oleh prosesor. File adalah kumpulan berbagai informasi yang berhubungan dan juga tersimpan di dalam secondary storage. Secara konsep, file memiliki beberapa tipe. Ada yang bertipe data terdiri dari file adalah kumpulan berbagai informasi yang berhubungan dan juga tersimpan di dalam secondary storage. Secara konsep, file memiliki beberapa tipe. Ada yang bertipe data terdiri dari numerik, karakter, dan binary. Lalu ada juga file yang bertipe program, atau definisi file ialah arsip ataupun data yang tersimpan di komputer. Berikut ini contoh jenis file dalam macam-macam ekstensinya, yaitu sistem. Contohnya SYS, COM, DK, BAT, TMP, dan EXE. Video. Contohnya video ialah AVI, KF, MPG, MPEG, WMV, dan PLV. Dokumen HTML, DOC, DOT, XLX, ODS, dan PDF. Suara MP3 dan MIDI. Gambar CPG, GIF, dan PNG, dan lain-lain. User interface. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Tampilan UI dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin secara sederhana. UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Sistem operasi dalam masyarakat. Windows. Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebuah Windows adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0 pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru keluar pasar pada bulan November tahun 1995 yang diubah untuk memenuhi kebutuhan komputer dan tampilan berkembang. Windows 1.0 merupakan perangkat lunak 16 bit tambahan, bukan merupakan sistem operasi yang berjalan di atas MS-DOS dan beberapa varian dari MS-DOS, sehingga ia tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS. Versi 2.x, versi 3.x juga sama. Beberapa versi terakhir dari Windows dimulai dari versi 4.0 dan Windows NT 3.1 merupakan sistem operasi mandiri yang tidak lagi bergantung pada sistem operasi MS-DOS. Unix termasuk sistem operasi yang paling awal Anda komputer untuk komputer, merupakan induk dari sistem operasi Linux. Unix atau Unix adalah sebuah sistem operasi komputer yang diawali dari
project multiplexer informasi and communication service pada tahun 1965 yang dilakukan American Telephone and Telegraph AT&T, General Electric atau GE, dan Massachusetts Institute of Technology atau MIT dengan biaya dari Departemen Pertahanan Amerika atau Department of Defense Advanced Research Project (DAPAR) atau ARPA. Unix didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking dan multi-user. Linux adalah sebuah kroning Unix ditulis berasal dari bawah lebih dari 1 dekade lalu. Linux sama dengan BSD dalam banyak hal, namun BSD telah mempunyai budaya yang telah lama serta lebih ramah terhadap dunia komersial. Sistem operasi ini dibuat oleh Linux Torvalds dan berkembang sedemikian cepatnya sehingga hampir bisa melampaui jumlah pengguna Windows di dunia. Linux bisa didapatkan dalam berbagai distribusi sehingga disebut distro. Distro adalah bundle dari kernel Linux beserta sistem dasar Linux, program instalasi, tools basis, dan program-program lainnya bermanfaat sesuai dengan tujuan pembuatan distro. Ada banyak sekali distro Linux, diantaranya Red Hat distribusi yang paling populer minimal di Indonesia. Red Hat merupakan distribusi pertama yang instalasi dan pengoperasinya mudah. Debian distribusi yang mengutamakan kestabilan dan kehandalan, meskipun mengorbankan aspek kemudahan dan kemutakhiran program. Debian menggunakan dev dalam paket instalasi programnya. Slackware merupakan distribusi yang pernah merajai di dunia Linux. Hampir semua dokumentasi Linux disusun berdasarkan Slackware. Dua hal penting dari Slackware adalah bahwa semua isinya kernel, library ataupun aplikasinya adalah yang sudah teruji, sehingga mungkin agak tua tapi yang pasti stabil. Yang kedua, kalian dia menganjurkan untuk menginstal dari source sehingga setiap program yang kita install teroptimasi dengan sistem kita. Ini alasannya dia tidak mau untuk menggunakan library LPM dan sampai Slackware 4.0. Ia tidak menggunakan library bukan library itu seperti yang lain. SUSE distribusi yang sangat terkenal dengan YES atau Yet Another Setup Tools untuk mengonfigurasi sistem. SUSE merupakan distribusi pertama di mana instalasinya dapat menggunakan bahasa Indonesia. Mandrake merupakan varian distro Red Hat yang dioptimasi untuk Pentium. Kalau komputer kita menggunakan Pentium ke atas, umumnya Linux bisa jalan lebih cepat dengan Mandrake. WinLinux distro yang dirancang untuk diinstal di atas partisi DOS atau Windows. Jadi, untuk menjalankannya bisa diklik dari Windows. WinLinux disebut seakan-akan merupakan suatu program aplikasi under Windows. Sekian dan terima kasih.